Selasa siang, Komisioner Kompolnas Chairul Anam bersama Inavis mendatangi rumah kos almarhum Arya Daru Pangayunan, diplomat muda Kemenlu di daerah Gondang Dia, Menteng, Jakarta Pusat. Kompolnas mengecek kondisi kamar korban hingga rekaman CCTV. Setelah melihat kamar kos korban, Komisioner Kompolnas Chairul Anam menyebut kedatangan Kompolnas kali ini bukan untuk melakukan olah TKP ulang, melainkan untuk memastikan temuan yang didapat polisi dari beberapa kali olah TKP. Terlebih setelah Kompolnas bertemu keluarga Arya Daru Pangayunan di Yogyakarta pada hari Minggu 20 Juli kemarin. Saat memeriksa rumah kos korban, Chairul Anam menyebut pada hari sebelum korban ditemukan tidak bernyawa, suasana rumah kos sama seperti hari biasanya dan tidak ada sesuatu yang mencurigakan. Selama pemeriksaan, Chairul Anam menyebut ia meminta penjaga kos untuk memperagakan momen ketika membuka paksa pintu kamar korban pada Selasa pagi 8 Juli 2025. Sebuah fakta baru terungkap, yaitu soal kunci kamar korban yang terdiri dari dua jenis kunci. Kami cek jumlah CCTV juga penting, cek posisi CCTV juga penting. Tapi yang lebih penting memang soal ini saya spill aja. Ini kunci. Jadi posisi pertama kali sebelum pintu dibuka kayak begini. Nanti bisa difoto. Oke, nanti bisa di zoom. Jadi posisinya slotnya terkunci, ya, slot manualnya terkunci, yang hanya bisa dibuka dan ditutup. Layarnya mati, Pak. Yang bisa dibuka dan ditutup dari dalam. Terus yang ini kunci biasa yang bisa dibuka dari luar dan dari dalam kamar. Chairul Anam pun menuturkan dari pemeriksaan diketahui kondisi plafon kamar kos dan plafon kamar mandi di dalam kamar kos korban tidak rusak. Selain itu, kamera pengawas sebelum dan sesudah korban ditemukan meninggal jumlahnya sama dan tidak ada perbedaan. Kami juga cek, termasuk kalau teman-teman lihat di CCTV yang sudah beredar, bahwa kresek, tadi kami juga mengkonfirmasi ke Pak Penjaga, betul itu bahwa kresek dan sebagainya. Kami sebenarnya tahu sedikit banyak apa isi kreseknya, tapi nanti kami dalami di Polda Metro. Kompolnas pun mengklaim sudah mengantongi detail percakapan telepon antara penjaga kos dan istri korban ketika CCTV merekam penjaga kos mondar-mandir di depan kamar korban. Pihak kepolisian telah melepas polis lain atau garis polisi yang menyatakan bahwa olah TKP sudah dilaksanakan oleh Polda Metro Jaya. Meskipun begitu, pihak dari kepolisian bersama dengan Kompolnas masih terus melakukan penyelidikan terkait dengan latar belakang dari kematian yang menewaskan seorang diplomat muda dari Kementerian Luar Negeri. Pihak dari Kompolnas juga sudah mengumpulkan informasi-informasi terbaru dari pihak keluarga yang kemudian juga ditambahkan untuk bisa mendalami kasus ini lebih lanjut sehingga alasan dari kematian seorang diplomat muda ini jadi bisa lebih terang benderang. Peristiwa tragis yang menimpa Arya Daru Pangayunan tidak serta-merta membuat penghuni kos lainnya pergi meninggalkan rumah kos. Ya hanya tegur sapa biasa, kayak layaknya biasa kan. Lagi kan kita tidak banyak ya, jadi penghuni kan cuma 8 orang, jadi termasuk korban dan kita hanya sekedar kalau ada ya saling sapa aja, begitu aja. Tapi Bapak pernah bertemu dengan korban? Ya cuman papasan, berapa kali papasan. Ya. Di sisi lain, spekulasi perihal motif dibalik meninggalnya Arya Daru Pangayunan semakin mengemuka. Adrianus Meliala, kriminolog Universitas Indonesia menyebut ada 3 teori yang diduga mendorong terjadinya kasus ini. Meski demikian, masing-masing teori memiliki kelemahan. Kalau kita bicara mengenai pembunuhan misalnya, teori itu lemah karena tidak ada indikasi orang yang masuk dan orang yang keluar pada jam-jam setelah yang bersangkutan masuk ke kamar. Dengan teori bunuh diri itu juga ada kelemahannya. Kenapa? Karena walaupun saya menduga bahwa penggunaan lakban itu yang mengelilingi wajah itu dalam rangka untuk menutup jalan nafas, tapi biasanya orang tidak kuat untuk menahan mencekik diri sendiri ya karena terlalu berat itu.
tidak terlihat yang bersangkutan menurut uraian sejawatnya maupun menurut uraian istrinya bahwa yang bersangkutan itu memperlihatkan gejala-gejala perilaku-perilaku khas orang yang hendak bunuh diri. Ya, bahkan katanya sehari sebelumnya pun masih bercengkerama, ya, walaupun jarak jauh dengan keluarganya. Sementara itu, kepolisian menyatakan pemeriksaan laboratorium forensik diperkirakan rampung dalam waktu dekat. Polisi pun sudah memeriksa 5 orang saksi, yaitu istri korban, 2 rekan kerja korban, penjaga kos, dan tetangga kos korban. Clarissa Radia, Nabil Haris, Jakarta.